Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 19 Oktober 2020 dengan episode Sundulgan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Retail Sales Advance month on month yang naik dari sebelumnya 0,6% menjadi 1,9%. Kemudian ada dari US Industrial Production month on month yang turun dari sebelumnya 0,4% menjadi minus 0,6%. Kemudian ada dari US Capacity Utilization yang turun dari sebelumnya 72% menjadi 71,5%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Astra International Tbk atau ASI yang mencatat pertumbuhan penjualan kendaraan roda 4 2 digit secara bulanan pada September 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Bank Victoria International Tbk atau BVIC yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 8 miliar rupiah di triwulan 2 tahun 2020 dari iTplus.info. Kemudian ada dari PT Modern Land Realty Tbk atau MDLN yang bakal mempercepat proses pembangunan sarana komersial Lifestyle Center New East dari iQplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, IHSG ditutup melemah 1 poin atau minus 0,03% menjadi 5.103. Sektor keuangan, perdagangan infrastruktur bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 493 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari paling juga PHP lagi nih. Kabar mengenai stimulus perekonomian Amerika kembali beredar. Nancy Pelosi mengatakan bahwa Presiden Trump secara pribadi akan melakukan negosiasi kepada Senat yang dimana didominasi oleh Partai Republik yang dimana mereka selalu mengatakan bahwa Senat enggan untuk menyetujui stimulus senilai 1,8 triliun dolar tersebut. Meskipun McConnell tidak akan setuju dengan angka tersebut, Trump akan melakukan yang terbaik untuk melobi McConnell. Hal tersebut disampaikan oleh Mnuchin dan Pelosi dalam pembicaraan pada hari Kamis kemarin. Sebelumnya Trump telah berulang kali mengatakan kepada Pelosi bahwa Pelosi menghalangi timbulnya kesepakatan terkait dengan stimulus. Pelosi mengatakan bahwa Presiden Trump akan melakukan negosiasi terhadap partainya sendiri dan itu mungkin sesuatu yang cukup sulit di tengah situasi dan kondisi saat ini. Pelosi mengatakan bahwa White House sejauh ini mereka sudah menerima proposal tersebut khususnya pada pasal pengujian virus corona dan tracing virus corona. Namun, bumbu tak sedap muncul dari McConnell yang mengatakan bahwa rencana stimulus akan memiliki nilai sekitar 500 miliar dolar untuk membantu perekonomian Amerika saat ini. Dirinya mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan angka yang tepat untuk mengatasi situasi dan kondisi saat ini. Komentar McConnell ini terus terang membuat pelaku pasar kecewa, termasuk kami ini bosku. Mnuchin mengatakan bahwa proposal harus disetujui satu paket, semua pasal, atau tidak ada kesepakatan sama sekali. Sejauh ini, Pelosi masih terus bertahan di stimulus 2,2 triliun dolar karena Trump sendirilah yang memberikan angin terhadap Pelosi bahwa Trump menginginkan stimulus yang lebih besar atau sama dengan 2,2 triliun dolar. Angin inilah yang membuat Pelosi bertahan karena harapan untuk mendapatkan kesepakatan di atas 2 triliun dolar memiliki tingkat probabilitas yang besar untuk berhasil karena didukung oleh Trump. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kesepakatan tersebut dicapai sebelum pemilu presiden Amerika? Ada harapan tapi mungkin butuh sebuah kepastian. Oleh sebab itu Nancy Pelosi mengatakan akan memberikan deadline tersebut pada hari Selasa 20 Oktober 2020 nanti agar stimulus tersebut dapat terjadi kesepakatan sebelum pemilu presiden 3 November mendatang. Pelosi memberikan deadline tersebut agar kesepakatan sebelum pemilihan presiden dapat terlaksana. Sehingga dalam kurun waktu 48 jam kesepakatan tersebut dapat disahkan. Apabila dalam kurun waktu 48 jam ke depan kesepakatan dapat terjadi, ini akan mendorong pasar saham bergerak menguat lebih tinggi yang itu artinya ada kesempatan untuk mengalami kenaikan. Trump sendiri mengatakan bahwa dirinya dapat meyakinkan Partai Republik untuk mendukung kesepakatan tersebut karena kesepakatan tersebut bagus adanya.
Bagus juga dari sisi Trump untuk mendulang suara di tengah-tengah himpitan akan kalahnya suara Trump dibandingkan Biden dalam polling di beberapa negara bagian. Bahkan Trump memberikan angin surga dengan mengatakan bahwa dirinya bahkan bisa memberikan lebih dari 2,2 triliun dolar dan akan menangani masalah tersebut dalam waktu 2 menit. Kami perkirakan dalam kurun waktu 48 jam ke depan, semua perbedaan akan dibahas lebih detail dan komprehensif agar dapat mencapai kesepakatan sebelum pemilihan presiden. Ini akan menjadi tolok ukur yang bagus. Seperti yang Trump katakan, go big or go home. Yuk digaspol. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah tekanan di tengah penderitaan. Terlalu banyak stimulus dalam bentuk fiskal ternyata tidak selalu berujung dengan sebuah kebaikan pada akhirnya. Defisit anggaran Amerika telah meningkat lebih dari 3 kali lipat dengan rekor 3,1 triliun dolar pada tahun fiskal berjalan yang dimana hal tersebut terjadi karena pemerintah terus-menerus mendorong stimulus akan pemulihan perekonomian akibat wabah virus corona. Naiknya defisit anggaran tersebut telah membuat kenaikan persentase terhadap GDP menjadi 16%, yang dimana merupakan yang terbesar sejak 1945. Sejauh ini utang nasional Amerika telah lebih besar dari ukuran ekonomi Amerika dan memberikan potensi mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat pada tahun 2050 karena tingginya populasi yang telah berumur sehingga mendorong tuntutan yang lebih banyak terhadap pos sosial dan kesehatan. Powell mengatakan bahwa permasalahan utang harus ditangani, namun untuk saat ini bukan waktu yang tepat untuk khawatir karena pengangguran masih dalam fase yang tinggi yang dimana hal tersebut diakibatkan oleh wabah virus corona yang menekan perekonomian Amerika sehingga membutuhkan dukungan stimulus yang lebih besar. The Fed sebagai bank sentral dari Amerika masih akan terus menjaga biaya pinjaman tetap rendah hingga beberapa tahun mendatang. Namun permasalahannya adalah The Fed tidak bisa melakukan ini sendiri. The Fed membutuhkan kebijakan fiskal dari pemerintah untuk membantu perekonomian, namun permasalahannya hingga hari ini, kebijakan fiskal tidak kunjung usai. Berdasarkan catatan dari laporan Departemen Keuangan Amerika yang kami dapatkan, terlihat perbedaan yang sangat besar terdapat pada pos keamanan yang bergerak mengalami kenaikan dari sebelumnya 515,4 billion dolar menjadi 1.262,6 billion dolar. Perubahan besar lainnya adalah pos kesehatan yang sebelumnya 584,8 billion dolar naik menjadi 748,3 billion dolar. Biaya kesehatan masyarakat atau Medicare juga naik dari sebelumnya 651 billion dolar menjadi 776,2 billion dolar. Pos pemerintahan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sebelumnya 19,5 billion dolar menjadi 176,8 billion dolar. Berdasarkan laporan tersebut, memberikan gambaran besar bahwa pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 47,3% atau menjadi 6,55 triliun dolar pada tahun fiskal 2020. Situasi dan kondisi semakin sulit ketika pendapatan pemerintah mengalami penurunan sebesar 1,2% karena penerimaan pajak juga mengalami penurunan karena situasi dan kondisi yang tidak menentu hingga saat ini. Situasi dan kondisi mungkin akan mengalami ketidakpastian yang lebih besar ke depannya. Pelebaran defisit perlu diambil tindakan apabila itu diperlukan. Seperti kata Om kami Powell, menjaga likuiditas dan stabilitas jangka pendek saat ini lebih penting daripada mengkhawatirkan jangka panjang. Oleh sebab itu kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan daripada tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, yuk kita berdoa semoga dalam kurun waktu 48 jam stimulus tersebut dapat disepakati agar cerita proses pemulihan perekonomian dapat berlanjut dan dapat mendorong pergerakan saham ke arah yang lebih tinggi pada akhir tahun nanti. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah keyakinan dalam keputusasaan. Optimisme pemulihan ekonomi turut menjadi faktor pendorong positifnya kinerja perdagangan Indonesia pada September. Hal ini didukung setelah adanya kenaikan pada impor bahan baku dan penolong. Artinya industri tidak masalah sehingga kami melihat ada optimisme ke depan. Membaiknya daya beli pada kuartal 4 ini memang menjadi harapan para pelaku bisnis, di mana stimulus fiskal maupun serapan anggaran belanja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun. Neraca perdagangan yang mencatatkan surplus belum cukup untuk memberikan trigger positif pada jangka pendek bagi pergerakan IHSG. Namun dari sini kami melihat adanya kenaikan impor sebesar 7,71% month on month dari bulan Agustus, di mana hal tersebut didorong oleh peningkatan komponen bahan baku atau penolong dan modal. Impor bahan baku membukukan nilai 8,32 miliar US dollar atau naik 7,23%. Kenaikan diantaranya disumbang oleh kenaikan pada impor gandum dari Ukraina
dan gula mentah dari Thailand. Sementara itu barang modal pun mengalami kenaikan impor secara bulanan sebesar 19,01% menjadi 2,13 miliar US dollar yang disumbang oleh impor mesin dan bagaiannya serta perlengkapan elektrik. Namun yang juga kami cermati adalah penurunan PMI manufaktur pada bulan September di mana penurunan dari daya beli baik dalam negeri maupun ikut turun. Sehingga hal tersebut membutuhkan strategi yang matang guna menahan laju perlambatan dalam jangka pendek menjelang akhir tahun. Pemerintah mengungkapkan beberapa strategi guna menyiasati perdagangan antar negara. Salah satunya adalah penyusunan skema imbal dagang demi mengakomodasi perdagangan dengan mitra yang devisanya terimbas sepanjang pandemi. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.065 hingga 5.184. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari TLKM, dan yang ketiga ada dari Pegas. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INAF atau PT Indofarma Tbk yang turut melaksanakan pengadaan vaksin COVID-19 dari perusahaan bioteknologi Novavax Inc. Keberadaan vaksin corona saat ini sangat dibutuhkan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 200 jutaan, tentunya mendorong pemerintah untuk memberikan ketersediaan vaksin tersebut. Karena dengan adanya vaksin diharapkan akan kembali berjalan normal. Untuk mempercepat vaksin di Indonesia, pemerintah melalui BUMN Farmasi yaitu INAF melakukan pengadaan vaksin COVID-19 dari perusahaan bioteknologi Novavax Inc. Pengadaan tersebut tentunya bagian peran perusahaan terlibat dalam pengadaan vaksin. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3.285 dan tingkat probabilitas sebesar 55%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.170 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Kemudian yang kedua ada dari Pawon atau PT Pakuwon Jati Tbk yang catatkan capaian marketing sales hingga kuartal 3 2020 sebesar 67,92%. Realisasi marketing sales tersebut berasal dari proyek apartemen sebesar 55%, perumahan 42% dan perkantoran 3%. Sementara berdasarkan wilayah, marketing sales terbesar dari Surabaya sebesar 66%, kemudian disusul Jakarta dan Bekasi sebesar 34%. Meskipun pencapaian marketing sales baru mencatatkan 726 miliar rupiah atau 67,92% dari target sebesar 1,02 triliun rupiah, setidaknya ini dapat membantu posisi arus kas perusahaan di tengah kondisi ketidakpastian akibat krisis kesehatan yang sedang terjadi yang menyebabkan daya konsumsi masyarakat turun berdampak. Namun perusahaan terus memacu dalam memasarkan produknya atau persediaan proyeknya, di mana mencakup proyek yang sedang dibangun dan proyek yang sudah rampung baik di Jakarta maupun di Surabaya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 400 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 350 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review merek kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.